Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kita buat, yaitu tentang kuis buah-buahan. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laudia Anandita Jahra dengan NPM 244200013 dengan grup 1K1. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani dengan teman saya yaitu Perkenalkan Pak, nama saya Martinus Ginting dengan NPM 244200016. Saya dari grup 1K1. pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi TI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, industri, komunikasi, dan bisnis. Untuk dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam era digital, pemahaman tentang dasar-dasar teknologi, informasi, serta kemampuan pemrograman menjadi sangat penting. Mata pelajaran pengantar teknologi informasi dan pemrograman hadir sebagai dasar bagi siswa atau mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep TI, perangkat keras dan lunak komputer, jaringan internet, serta logika dasar pemrograman. Dengan penguasaan ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengenai cara kerja teknologi digital modern. Yang kedua, membangun logika berpikir sistematis dan struktur. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk bidang studi atau pekerjaan di sektor teknologi. Nah, di sini ada fungsi. Yang pertama, memberikan pemahaman dasar teknologi informasi, yaitu menjelaskan konsep dasar komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, internet, dan keamanan informasi. Yang kedua, membangun logika pemrograman. Nah, yaitu mengajarkan cara berpikir algoritmik dan logis dalam menyelesaikan masalah melalui pemrograman. Nah, yang ketiga, memperkenalkan bahasa pemrograman. Nah, yaitu dengan cara mengenalkan bahasa pemrograman dasar seperti Python yang udah kita pelajari dan C++ atau Java untuk membuat program sederhana. Selanjutnya ada menumbuhkan keterampilan teknologi dengan cara meningkatkan keterampilan penggunaan komputer dan perangkat lunak aplikasi untuk keperluan sehari-hari atau profesional. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan karir di bidang teknologi informasi sebagai fondasi bagi peserta didik yang ingin melanjutkan ke bidang studi informatika atau sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, atau profesi berbasis teknologi informasi lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan kreativitas digital, yaitu dengan cara memicu ide-ide kreatif dalam membuat solusi digital seperti aplikasi, game, situs web, atau sistem otomatisasi. Tujuannya menjelaskan bahasa pemrograman Python kuis buah-buahan dengan metode pencabangan if, elif, else. Penjelasan pemrograman pencabangan if, elif, dan else digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu. If jika digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Jika kondisi bernilai true, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Terus yang kedua ada elif, else if. Digunakan untuk mengecek kondisi lain. Jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan beberapa elif sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga ada else selain itu. Digunakan jika semua kondisi if dan elif tidak ada yang terpenuhi. Ini sebagai jalur di default. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Nah, di sini yang pertama ada fungsi dari dev. Dev ini gunanya itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, fungsi itu blok kode yang dapat dipanggil kembali dan digunakan berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Dengan dev, kita memberikan nama pada fungsi, menetapkan instruksi yang akan dijalankan dan fungsi tersebut jika dipanggil. Nah, ini kan kita buat dev kuis buah. Nah, jadi fungsinya itu ini semua yang di dalam dev ini. Nah, jadi nanti ini dia. Jika kita panggil maka dia akan keluar. Kalau nggak kita buat ini, dia tidak akan keluar. Nah, terus ada skor. Nah, di sini skor ini akan menyimpan
nilai dari jawaban kita, benar atau salah. Terus print, selamat datang di kuis buah-buahan. Nah, ini judul dari kuis yang kita buat. Nah, ini ada soal nomor 1, print. Pertama, buah berwarna oranye dan manis adalah. Yang kedua, print A, print jawaban pisang, semangka, jeruk, dan alpukat. Nah, ada jawaban. Nah, input ini jawaban dari si pengguna program ini. Nah, itu gunanya si input. Terus ada lower. Nah, lower ini gunanya kan misalnya jawabannya ada A, B, C. Nah, walaupun si pengguna nanti jawabnya pakai hurufnya C kecil atau C besar, nah itu akan disamain. Jadi apanya itu tetap diterima walaupun dia menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, ini if jika jawabannya benar, maka nanti dapat skor nilai tambahan 1. Nah, begitu terus sampai soal nomor 5. Nah, di sini ada hasil. Print, kuis selesai, skor Anda 5. Nah, if jika benar semua, 5-5-nya ini benar, maka yang di print itu hebat, kamu menjawab semua dengan benar. Nah, ini ada elif. Jika skornya itu tidak lebih dari 3 tapi tidak mencapai 5, maka yang di print bagus, tapi masih bisa lebih baik. Nah, sedangkan ada else yang di print jika ini benarnya 0, ayo belajar lagi tentang buah-buahan. Nah, di sini ada jalankan kuis dari yang Dev tadi. Nah, sini saya akan menjalankan programnya. Buah berwarna manis adalah C, jeruk. Buah apa yang kulitnya berduri? B, durian. Buah pisang berwarna B, kuning. Buah yang kulitnya bersisik adalah D, salak. Buah yang bijinya banyak di dalam dan berwarna merah muda adalah A, buah naga. Nah, kuis selesai, skor Anda 5/5. Berarti terjawab semuanya dengan benar. Hebat, maka si program akan ngeprint, hebat, kamu menjawab semua dengan benar. Jadi itulah dari program yang telah kami buat. Kesimpulan dari presentasi ini, pengantar teknologi informasi dan pemrograman memberikan dasar penting dalam memahami cara kerja sistem komputer, perangkat lunak, serta logika dasar dalam membuat program. Melalui materi ini, kemampuan berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah menggunakan bahasa pemrograman. Proyek kuis buah-buahan merupakan contoh implementasi nyata dari pembelajaran ini. Dalam proyek tersebut, kita belajar menggunakan struktur data seperti percabangan, if, elif, dan else. Proyek ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis dalam coding, tetapi juga melatih kreativitas dalam menyusun pertanyaan, logika kuis, serta interaksi program dengan pengguna. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.